Selamat siang. Nah, perkenalkan nama saya Sofite Rumasel. NIM 1520101042605. Mahasiswa PPG Batch 3 IAKN Ambon. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 19 Satu Atap Mansina, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selamat menyaksikannya. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, anak-anak. Apa kabar? Baik. Ini kesempatan kepada salah satu siswa untuk menyanyi kita dalam doa yang bernyanyi bersama. Shalom, selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Saya persilakan teman-teman dan Ibu Guru bangkit berdiri. Dan kita bernyanyi bersama-sama dalam lagu bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, di saat siang hari ini kami mau belajar. Kiranya berkati kami mau belajar, bukalah otak-otak kami supaya kami bisa pintar dan mengerti pelajaran yang Ibu Guru kasih. Tuhan, inilah doa kami walaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Kudus. Amin. Teman-teman, Terima kasih kepada Ibu melihat kehadiran siswa-siswi. Pertama, Michael Lydia Sayur, Lydia Rumobiar, Gabriel Vero, Marlince Kapisa, Helen Asaribat, Dong Nasido, Alan Joshua, Anas Karel Watova, Aulia Zuluren, Selviana Romadas, Rosalina Rosario, Jin, Valer Wanggai, Christian Kapisa, Angelica Tuamen, Wemina Salaki, Nova Romadas, Deni Rumbudia, Suryani Mati, Surya Romadas. Baik. Hidup pelajaran hari ini tentang hidup bersyukur. Rujukan ayat Alkitab untuk kita baca di hari ini di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 22, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba sama-sama membaca. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memberikan kegagalan. Filipi 4 sampai 7. Bersukacitalah dengan
5 ayat 18. Mengucap syukur adalah segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tujuan pembelajaran menjelaskan kepada kita arti dan makna bersyukur menurut Alkitab. Yang kedua, mempraktekkan sikap hidup bersyukur dalam keseharian. Ketiga, mendorong orang lain untuk hidup bersyukur. Di sini ada 3 pertanyaan tematik. Ibu akan baca soal 1. Mengapa kita perlu bersyukur meskipun sedang mengalami kesulitan? Mengapa kita perlu bersyukur meskipun sedang mengalami kesulitan? Ada yang bisa jawab? Tolong. Karena hidup adalah anugerah Allah atau pemberian Allah. Terima kasih. Soal yang kedua, apa bedanya orang yang hidup bersyukur dan tidak bersyukur? Ada yang bisa? Orang yang selalu bersyukur, berdoa, memuji Tuhan secara pribadi maupun bersama, yang tidak bersyukur, orang yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Oke. Soal nomor 3. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak punya rasa syukur? Ada yang bisa? Silakan. Punya pandangan negatif atau buruk dan rasa hidup berat. Oke, terima kasih. Kelompok. Kalian bagi kelompok dan diskusi bersama-sama apa yang ada. Kelompok 1 bagi kelompok 1. 2, 3, 4. Ya. Kalian diskusi. Soal pertama. Tulis jawaban. Tulis jawaban dan nanti sebentar presentasikan di depan. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. Iya. Ibu kasih kesempatan waktu 25 menit untuk kalian diskusi. Soal pertama, kedua, ketiga, dan 4. Diskusi bersama-sama. Ada yang sudah selesai? Oke.
Saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apa makna bersyukur dalam ayat tersebut? Kelompok 1 diberi kesempatan untuk presentasi soal pertama. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh teman kami Meike Widian Busayon. Soal atau makna bersyukur dalam ayat tersebut. Jawaban: hati yang gembira, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal adalah makna hidup bersyukur. Sampai di sini hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kesempatan yang berikutnya diberikan kepada kelompok 2 untuk menjawab empat alasan mengapa manusia selalu bersyukur. Kelompok 2. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 2. Kami mau membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Anis. Soal nomor 2. Sebutkan alasan mengapa manusia selalu bersyukur meskipun dalam keadaan susah atau senang. Jawaban nomor 1. Berupa napas. Nomor 2. Napas hidup. 3. Kesehatan. 4. Kesempatan belajar bergaul. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya beri kesempatan lagi kepada kelompok 3. Kelompok 3 pastikan hasilnya. Kelompok 3. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Melinda Sawan. Soal sebutkan 5 contoh hidup bersyukur. Jawaban dari kelompok 3. 1. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi dan bersama-sama. 2. Menemani sesama yang menderita. 3. Meningkatkan profesi belajar. 4. Menjaga kesehatan. 5. Hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 3.
Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih Kang. Empat tokoh Alkitab yang tetap hidup bersyukur meskipun mengalami kesulitan. Sebutkan tokoh Alkitab. Shalom, selamat siang teman-teman serta ibu guru. Kami dari kelompok 4 akan mengajarkan diskusi kami yang akan dibacakan oleh kami Bapak Medas. Soal nomor 4, sebutkan 4 tokoh Alkitab yang hidup bersyukur meskipun mengalami kesulitan dalam. Jawabannya Rasul Paulus, Ayub, Daud, dan Yusuf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami teman-teman. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 4. Kita jawaban dari anak-anak kelompok 1 sampai kelompok 4. Terima kasih karena kalian bisa bertanggung jawab untuk menjawab itu. Dan kita lihat lagi pelajaran ini tentang pengertian hidup bersyukur. Hidup bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah, di mana sikap hati yang mengakui dan berterima kasih atas segala sesuatu yang diterima, baik dalam keadaan suka maupun duka, karena menyadari bahwa semua itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan untuk kita. Jadi anak-anak tetap berpegang pada pengharapan, mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita dalam Tuhan. Apapun yang anak-anak alami akan berlalu pada waktunya. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang anak-anak hadapi di rumah maupun di sekolah, jangan berputus asa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kuncinya adalah berdoa. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Itu kunci, dan jangan berputus asa. Apapun yang kalian hadapi di rumah maupun di sekolah, jangan berputus asa. Pelajaran yang kita belajar di hari ini dapat menolong kita. Kita lihat seorang tokoh Alkitab, dia tidak pernah berputus asa. Namanya Paulus, Rasul Paulus. Paulus dia ada di dalam penjara, tetapi dia tidak berputus asa. Malah dia menulis surat dan kirim kepada saudara-saudara seimannya untuk menolong mereka agar mereka tidak berputus asa. Mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan dan mereka mengucap syukur. Itu menjadi
pelajaran yang mengingatkan kita supaya jangan kita berputus asa. Oke, refleksi. Kita lihat di sini ada 2 pertanyaan yang kalian harus jawab sendiri. Pertanyaan yang pertama, apakah saya sudah terbiasa mengucap syukur setiap hari? Kalian koreksi diri sendiri dan jawab. Kalau ya, katakannya. Tidak, tidak. Terima kasih. Ada yang bisa tulis cepat? Ayo semua tulis dan serahkan ke ibu. Apa semua sudah kumpul? Ada yang belum ibu? Kita jujur. Ya saya mengucap syukur setiap hari. Kalau benar seperti itu siap, tidak. Jadi kadang-kadang apa yang kita belajar di hari ini ada kesimpulannya. Mari kita baca bersama-sama kesimpulannya pada 1, 2, 3. Bersyukur dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih damai, sejahtera dan bersukacita. Ya, terima kasih. Bersyukur dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih damai, sehat, dan penuh sukacita. Pelajaran ini menolong anak-anak termasuk ibu agar kita tetap bersukacita walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak, silakan berdiri. Kita akhiri pelajaran di siang hari ini. Coba gerakan sedikit. Lalu kita berdoa menutup kegiatan pembelajaran di hari ini. Saya minta satu siswa untuk ikut kita dalam doa. Teman-teman, ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Tuhan, Allah Bapa kami dalam dan surga, di siang hari ini kami mau pulang, jaga lindungi kami, lindungi ibu guru dalam perjalanan menuju ke kota, lindungilah kami untuk kami jalan untuk pulang ke rumah.
Tuhan, inilah doa kami. Alia, amin. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita jelas selesai. Ibu sampaikan terima kasih banyak kepada semua anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.